Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja menonton film yang bener-bener seru. Film horor ya, yang diperankan oleh Vino Bastian, berjudul Kodrat. Seperti apa filmnya? Yuk kita review di review film. Oke penikmat film, kali ini kita langsung mereview film Kodrat yang diperankan oleh Vino Bastian sebagai aktor utamanya di sini karena dia berperan sebagai Ustadz Kodrat. Ada siapa aja ya pemainnya? Dan ini disutradarai oleh Charles Ghazali. Oke. Produsernya Linda Ghazali Arya, penulisnya Gaya Reksi, Asaf Antariksa dan juga Charles Ghazali juga nih untuk penulis. Mantap. Pemainnya ada Vino G. Bastian sebagai Kodrat, Marsha Timothy sebagai Yasmin, Maudi Eversina sebagai Asa, Randi Pangalila sebagai Zafar, Cecep Arif Rahman sebagai Rohim, Kiano Azka Briansa sebagai Alif Amri, Jason Bangun sebagai Alif Alfatana, Prit Timothy sebagai orang tua di sel, Wani Darmawan sebagai sipir yang kerasukan, Agla Arta Lydia sebagai Tanti, Ajhalina Bunga sebagai Jihan, Reza Sam sebagai Ilham Amri, Edward Manalu sebagai suami Tanti, dan Rizky Saldan sebagai Kobar. Dari PH mana? Dari PH Rapi Film. Rapi Film. Wah, Terus ada Rapi Film. Magma Oh, Entertainment itu juga. kerjasama juga ya. Jadi banyak. gua lah. Jadi Dan Rapi film ini rilis 27 Oktober lalu, guys. Ya. Raffi Film itu kemarin itu dia habis bikin Pengabdi Setan lah. Ya. Kita tahu kan Raffi Film juga. Tapi sekarang ada yang gabungan sama Rahma juga ya. Banyak sih kamu. Oke, film ini menceritakan tentang kisah kehidupan Ustadz Kodrat yang dimana dia emang Ustadz yang selalu meruqyah orang lain nih. Tapi bedanya dia gagal meruqyah anaknya. Alif ya. Ya, Alif anaknya. Yang dimana dia dipengaruhi oleh bisikan-bisikan setannya. Setan Aswala. Ya, itu nama Setannya setan Aswala. yang menjadi musuh utamanya Kodrat di film ini. Jadi dia gagal meruqyah, Memutuskan untuk pulang ke pesantren. gagal meruqyah anaknya, tapi Ya, akhirnya anaknya itu mati gara-gara ya kecengklak kepalanya. Jadi kepalanya ini gara-gara setan. Kan? Enggak apa-apa, ini mah emang sengaja spoiler. Karena kan ini film udah tayang seminggu, jadi ya kalau emang penasaran langsung aja nonton aja. Tapi ini gue biarin sengaja dah spoiler lah sekalian. Karena ini filmnya seru ya, setelah dia kehilangan anaknya, akhirnya tuh si setan ngikutin terus mau Ya, dimanapun dia berada. Dia Bahkan sempat di penjara gara-gara anaknya mati meninggal gitu. ini kenapa di penjara sih Ya, Kodrat? mungkin dituduh gara-gara dia Ngebunuh anaknya menyelakai anaknya, padahal mah itu dicelakain oleh setannya sendiri ya yang Iblis, merasuki lebih tepatnya anaknya. iblis sih. Aswala itu. Ya. Nah, akhirnya setelah dia mengalami hukuman lah, dia berpikir bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan dirinya dia, terus kayak dia seakan-akan gak percaya lagi sama Tuhan, gak percaya lagi sama Allah. Di penjara itu diliatin lah betapa sedihnya dia kehilangan sosok anak gitu. Selanjutnya setelah dia bebas dari penjara, akhirnya dia memutuskan untuk balik ke pesantren yang dimana Pesantren yang ada di ilmu. dan ternyata beda loh, pesantren yang pas zaman dulu dia menuntut ilmu, ternyata semua berubah gara-gara ada Ustadz Jafar yang bisa dikatakan jahat, ternyata musyrik dia kan. Ya, ternyata dia Ustadz yang menyalahgunakan ayat-ayat Allah gitu loh. Dia bersekutu dengan setan, jin, dan iblis itu. Dan si kiainya sakit ya gara-gara si aulah dari Ustadz Jafar itu sendiri sebenarnya, yang karena bersekutu akhirnya itu jadi mencekam banget tuh desanya, sering banyak gangguan. Ya jadi warga-warganya banyak yang kerasukan, banyak yang meninggal gara-gara setan itu. Dan akhirnya setan itu balik lagi ke pesantren itu pas dia datang ke situ kan. Ternyata dia udah tahu, oh sebenarnya hal ini diakibatkan oleh si Ustadz Jafar itu. Akhirnya dia ya secara brutal saling adu kekuatan, berantem, ya terpaksa lah ngebunuh si Ustadz Jafar itu ya. Jadi ini spoiler gua bilang, karena gua akan menyebutkan kalau Ustadz Jafarnya mati ya, karena dia juga pengen ngebunuh ya. Lebih berbahayaan orang yang masih sadar ngebunuh daripada orang yang kesurupan megang pisau gitu loh. Kan serangannya gak terkendali. Kalau ini mah benar-benar terkendali, dengan sadar dia pengen ngebunuh si Ustadz Kodrat. Akhirnya ya udahlah dia mati. Dan malah ancaman utamanya bukan di
Ustadz Jafar itu, jadi malah setannya si siapa, Asywala. Nah itu Asywala. yang disembah-sembah ternyata ya sama si Ustadz Jafar itu ya. Atau dia punya kekuatan karena musyrik ya. Nah kelemahannya si Ustadz Kodrat ini adalah anaknya. Jadi si setan itu, si iblis itu memanfaatkan situasi kelemahan si Ustadz Kodrat ini biar bisa merasuki tubuhnya si Ustadz Kodrat dan mengalahkannya lah, karena dia pengen banget meruntuhkan imannya Ustadz Kodrat tuh. Di filmnya benar-benar brutal. Di sini bakal banyak adegan-adegan ruqyah bagaimana kalian akan disajikan dengan ayat-ayat setan, ayat-ayat Allah yang disalahgunakan oleh si Ustadz Jafar dan juga untuk penyembuhan yang dilakukan oleh si Ustadz Kodrat. Jadi ada dua ayat yang berbeda ya penggunaannya, yang satu untuk kejahatan, yang satu untuk kebaikan. Jadi ada dua sisi kalau yang si berbeda. Kodrat itu emang gift dari Allah ya, bisa kayak gitu nyembuhin ruqyah. Kalau si Jafar ini atau kekuatannya karena musyrik yang iblis. Dia pengen kayak membangun pesantren ini dengan caranya sendiri gitu. Jangan ya kesalahan dari dia lah. Ya dari dua sisi yang berbeda ini, jadi seakan-akan ini digambarkan ada dua sisi, si jahat dan si baik gitu. Dengan penggunaan dua pisau. Pisau ini bisa jadi untuk membunuh, bisa juga untuk masak, contohnya gitu. Jadi ada dua mata pisau yang berlawanan arah, bisa dipergunakan untuk apa aja. Itulah ayat-ayat Allah sebenarnya. Ya ini bakal banyak penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan ayat Allah dan juga penyembuhan satu demi satu orang yang kena atau kerasukan itu. Jadi kalau menurut gue sih dari sisi penggabungan agama dengan proses dramatisasi masing-masing karakter yang kesurupan itu menurut gua oke sih, karena background story-nya diperdalam itu, terutama si Ustadz Kodrat ini latar belakangnya. Terus endingnya ya, pesan moralnya ternyata kita harus bisa mengikhlaskan seseorang yang udah pergi meninggal. Iya. Jadi kalau karena semua bakalan kembali kepada yang itu dia pesan moralnya. Rajiun. Seberapa cinta pun kita kepada orang lain, terutama anak, istri dan lain-lain, kita harus tetap ikhlas karena itu semua hanya milik Allah. Seperti ini sementara. Banyak pesan-pesan moral di sinilah. Dan ada unsur-unsur juga, jangan lupa sholat gitu. Tadi gua denger, kalau enggak ya udah bakal banyak gangguan-gangguan bisikan setan seperti ini. Banyak istighfar. Iya. Bener-bener kita diajarkan lah di sini ya. Jangan lupa apapun banyak itu yang adalah kebaikan-kebaikan ini. Mengamalkan apa yang kita punya ya. Kalau dari gua sendiri, gua suka sama filmnya karena ya mengambil unsur agama dan juga drama. Horornya juga dapet. Drama keluarganya ada, horornya ada. Kalau gua juga ada loh, fighting. Gua demen karena horornya nggak menunjukkan penampakan. Penampakannya hanya sedikit saja. Tidak ada setan-setan tapi lebih ke iblis. Kerasukan. Nah itu yang gue demen, kalau film horor tuh bukan hanya sekedar setan, mitologi, kisah-kisah. Bahkan ngagetin juga ada lah, dapat. Lebih ke kerasukannya itu lebih mantap nih filmnya. Film Indonesia jarang loh yang mengambil konsep seperti ini, ruqyah gini. Ya kalau gue memberi rating 8,2 dari 10 untuk film ini karena ya filmnya segar, seru dan bakal dibikin universe ternyata. Hampir sama kayak Danur, jadi bakal banyak sequel dari film Kodrat dan mungkin akan ada spin-off dari beberapa karakter sepertinya. Lanjut terus ya. Kalau tadi ya sama, dramanya dapat, terus unsur agamanya ada loh, ajaran kebaikan juga kan, untuk gak musyrik apa segala macam, rajin sholat. Horornya juga bagus nih, horor yang gak cuma setan-setanan. Nah itu dan yang gak ngagetin juga, nggak terlalu ngagetin juga, maksudnya mencakamnya cukup, tapi oke lah gitu. Dan gue suka nih kayak iblis gitu, kerasukan kayak Ruqyah, dan nilainya 9/10. Mungkin berikutnya bakal naik level nih, Ustadz Kodrat bakal mendapat lawan yang lebih sepadan lagi, lebih tinggi lagi, iblis-iblisnya lebih jahat lagi mungkin bisa jadi. Waduh, semakin banyak yang ngincer Kodrat nih. Si iblis-iblisnya bakal berkumpul mungkin untuk mengalahkan Ustadz Kodrat ini. Ya kita tunggu aja film-film selanjutnya dari sequel selanjutnya Ustadz Kodrat ya, karena dia keren banget di endingnya. Dia naik motor, dikasih motor sama Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai ini sembuh ya, mantap. Jadi kita lihat dia mau kemana, karena dia perjalanan terus mencari apa yang dia yakini. Jadi dia mencari orang-orang yang menurut dia apa yang tersembunyi di balik semua misteri yang dia imani gitu. Wah mantap. Kita nantikan film-film. Dan dia menolongnya pun ikhlas ya, bukan karena uang. Kayak si Jafar kan karena uang. Nah itu konfliknya. Oke, itu aja mungkin. Kalau kalian suka video ini langsung like, comment, share, dan subscribe.
Dan juga tonton terus video-video terbaru dari kita, terutama Ted Teddy nih, akan banyak konten-konten seru di Ted Teddy. Gue akan collab bareng dia seharian dan bakal banyak video-video seru Pokoknya yang mau bakal tahu tayang. seharian kita bakal ada di vlog gua. Termaksud konten ini ya. Nonton tadi juga ada. Oke, itu aja mungkin review Kodrat kali ini. Yuk nonton, enjoy movie ever. Hadit Movie Time.